Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Agung Wicaksono, mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu mengenai kebangkitan Islam Demokrat di Asia Tengah. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai munculnya demokrasi Islam di Asia Tengah. Nah, kemunculan kelompok Islam Demokrat di Asia Tengah ini tidak terlepas dari kebangkitan politik Islam yang ada di Turki. Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan Turki ini telah menjadi contoh sebuah kesuksesan konvergensi Islam dan demokrasi pada pemerintahan Turki. Partai yang berbasis Islam ini merupakan partai yang didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan bersama dengan Abdullah Gül pada tanggal 14 Agustus tahun 2001. Nah, semenjak partai ini berdiri, partai ini mampu memenangi seluruh pemilihan umum yang ada di Turki yang dilakukan pada tahun 2002, 2007, 2011, 2015, dan 2018. Munculnya AKP di Turki ini telah melahirkan sistem politik sui generis, yaitu demokrasi Islam di mana pluralisme politik itu hidup berdampingan dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan kelompok neo-khalifatis, yaitu seperti Hizbut Tahrir, mereka mempunyai tujuan untuk membentuk negara Islam universal, sedangkan kelompok Islam Demokrat ini cenderung menekankan pada gagasan tentang tanah air. Kausalitas antara perkembangan di Turki dan munculnya kelompok Islam Demokrat di Asia Tengah ini dapat dijelaskan seperti berikut. Hubungan yang baik antara negara-negara Asia Tengah dengan Turki itu menyebabkan penyebaran norma-norma ideologis yang berhasil di Asia Tengah. Selain itu, di sisi lain, keberhasilan penyebaran norma antar keduanya ini disebabkan oleh hubungan agama dan etnis negara-negara Asia Tengah yang lebih dekat ke Turki daripada negara Muslim lainnya. Misalkan dalam kasus Tajikistan, negara ini merupakan satu-satunya negara yang menggunakan bahasa Farsi di wilayah Asia Tengah. Penyebaran ideologis dari Turki ke Asia Tengah itu sebagian besar dicapai melalui mekanisme persuasi dan pengaruh yang difasilitasi oleh berbagai macam media, yaitu seperti saluran TV, internet, pariwisata, pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas bisnis. Contohnya yaitu seperti saluran satelit Turki seperti Avaz itu telah menyiarkan dalam bahasa daerah seperti Kazakh dan Kirgiz, sehingga dengan hal tersebut penonton lokal itu dapat dengan familiar itu mengetahui religiositas masyarakat yang ada di Turki. Selain itu juga ribuan siswa di Asia Tengah itu juga banyak yang menempuh pendidikan di Universitas Turki. Dan warga-warga negara Kazakhstan maupun Kirgistan itu juga tidak memerlukan visa untuk masuk ke Turki. Selain itu, norma perbedaan Islam juga telah disebarkan melalui pendidikan yang ada di Turki, termasuk sekolah-sekolah yang berkaitan dengan gerakan Gulen. Terakhir, anggota komunitas bisnis Turki juga telah berkontribusi banyak pada perpindahan norma melalui interaksi dengan penduduk setempat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tokoh politik Islam Demokrat yang ada di Asia Tengah. Nah, semenjak pertengahan tahun 2000-an, politik Islam di Asia Tengah itu telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebabkan munculnya berbagai gerakan yang beragam. Aktor-aktor baru ini bermunculan dan berusaha untuk mempromosikan Islam kepada masyarakat melalui pendekatan kompromi daripada konflik. Begitupun juga dengan generasi kedua dari kelompok Islamis ini. Mereka juga berusaha untuk memisahkan diri dari mereka yang menggunakan kekerasan atau propaganda sebagai alat politik untuk melakukan perubahan. Nah, dalam presentasi kali ini setidaknya saya akan menjelaskan tiga tokoh terkemuka dari politik Islam Demokrat yang ada di Asia Tengah. Yang pertama yaitu Tursunbay Bakirulu.
Nah, Tursunbay Bakir Ulu ini adalah politisi Kirgistan yang terkenal dengan kecenderungan Islamisnya. Nah, ia lahir pada Maret 1958 di kota Karasu di Kirgistan Selatan. Dan daerah ini merupakan daerah yang paling religius di negara itu. Eh, Selama karir politiknya, ia telah mengalami beberapa fase, yaitu yang pertama kali ia memasuki parlemen Kirgis itu pada tahun 1905 sebagai anggota dari Partai Progresif dan Demokratik Erkin Kirgistan. Dan kemudian pada tahun 2000 ia terpilih kembali menjadi anggota parlemen. Namun 2 tahun kemudian ia keluar dari parlemen dan menjabat di lembaga ombudsman hingga tahun 2008. Bakir Ulu juga dikenal sebagai politisi yang cukup gencar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di tingkat pemerintahan. Misalnya pada Oktober tahun 2011, kantin parlemen Kirgistan itu sempat berhenti menjual alkohol setelah Bakir Ulu ini melaporkan kepada ketua parlemen bahwa terdapat beberapa anggota parlemen yang mengkonsumsi alkohol di kantor. Selain itu, pada tahun 2012, Bakir Ulu juga pernah dalam pertemuannya dengan siswa Bishek itu mengajukan beberapa daftar hari perayaan yang dianggapnya itu tidak Islami, yaitu seperti perayaan Hari Tahun Baru, Hari Perempuan, dan Hari Buruh. Kemudian pada tahun 2013, Bakir Ulu juga sempat memunculkan sebuah kontroversi di mana ketika ia menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah hari libur yang dari sebelumnya itu hari Minggu menjadi hari Jumat. Dan Bakir Ulu beralasan bahwa 85% penduduk Kirgis itu menganut agama Islam dan mereka melaksanakan kewajiban Islam pada hari Jumat. Tokoh yang kedua yaitu Bekbolat Tleuhan. Nah, Bekbolat Tleuhan ini adalah perwakilan terkemuka dari politik Islam baru di negara Kazakhstan. Ia lahir pada tahun 1966 di kota Atasu di Kazakhstan Tengah. Pada Oktober 2002, Tleuhan ini diangkat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, Informasi, dan Sosial. 2 tahun kemudian dia bergabung bersama Majelis. Majelis ini adalah Majelis Parlemen Rendah Kazakhstan dan ia menjabat sebagai anggota parlemen. Beliau kan juga dikenal sebagai politisi yang vokal tentang peran agama itu di negara Kazakhstan. Pada September tahun 2011 misalnya, pada saat terjadi perdebatan di parlemen dalam rancangan undang-undang kegiatan keagamaan dan lembaga keagamaan. Dalam hal ini, Tleuhan itu mengkritik rancangan undang-undang tersebut, di mana undang-undang tersebut berisikan pelarangan tentang hijab dan pelarangan ibadah di lingkungan lembaga negara. Dalam hal ini, Tleuhan berargumen bahwa undang-undang tersebut telah melanggar konstitusi Kazakhstan yang melindungi hak kebebasan dalam beragama. Tokoh yang terakhir adalah Muhyiddin Kabiri. Muhyiddin Kabiri ini lahir di Faizabad, sebuah kota kecil di Tajikistan Tengah, pada tahun 1966. Ia lulus dari Fakultas Bahasa Oriental, Departemen Bahasa Arab di Universitas Nasional Tajik. Selama tahun 1997 hingga tahun 2000, ia menjabat sebagai penasehat Ketua Islamic Renaissance Party of Tajikistan atau yang disingkat dengan ERPT. Dalam kapasitas ini ia bertindak sebagai ahli hukum internasional dalam pembicaraan damai intertajik. Kemudian pada tahun 2000 Kabiri ini menjadi wakil ketua ERPT dan terpilih sebagai anggota parlemen Tajik pada tahun 2005. Selama karir politiknya, Kabiri telah mengadvokasi hak-hak muslim di Tajikistan sejak rezim Ramanov itu mengadopsi kebijakan koersif untuk menghentikan pertumbuhan religiusitas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah wanita Tajik yang menggunakan jilbab. Kemudian pada tahun 2005, pihak berwenang Tajik itu memutuskan untuk melakukan pelarangan penggunaan hijab di sekolah-sekolah maupun di universitas.
Selain itu, KBRI dan IRPT juga berperan dalam membela hak-hak perempuan untuk menggunakan cadar, di mana mereka mengklaim bahwa penggunaan cadar ini adalah masalah hak asasi manusia. KBRI semakin menampilkan dirinya sebagai politisi yang modern dan yang lebih menyukai politik konsensual daripada politik permusuhan. Dalam sebuah kesempatan itu, KBRI juga menyampaikan bahwa IRPT itu tidak mau membuat negara Islam ataupun Republik Islam di Tajikistan, tetapi mereka mempunyai cita-cita untuk menciptakan masyarakat Islam yang hidup dengan nilai-nilai Islam. Namun meskipun demikian, IRPT telah menjadi sasaran tindakan keras oleh pemerintah Tajik, yaitu sejak musim panas 2015. Kemudian pada tahun 2015, Mahkamah Agung Tajikistan memutuskan untuk melakukan pelarangan kegiatan partai IRPT ini dan menetapkannya sebagai kelompok teroris. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini, politik Islam telah lama dipandang oleh para pemimpin Asia Tengah sebagai sebuah ancaman utama bagi stabilitas kawasan di sana. Meskipun demikian, ada beberapa varian baru dalam politik Islam itu yang terus tumbuh. Berbeda dengan IMU dan Hizbut Tahrir, di mana mereka berusaha untuk mendirikan negara Islam, para Islam demokrat di Asia Tengah ini mencari peran yang lebih publik untuk keyakinan Muslim tanpa bertentangan langsung dengan otoritas negara. Nah, dalam hal ini target audiens mereka ini adalah Muslim yang taat dan juga Muslim yang mendukung versi Islamisme yang menekankan pada perubahan sosial. Dan yang seperti saya jelaskan sebelumnya tersebut, setidaknya ada 3 tokoh, yaitu Bakir Ulu, Tleofkan, dan KBRI. Mereka ini adalah wajah baru dalam politik Islam yang ada di Asia Tenggara. Oke, demikian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.